Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital ya. Betul Ibu. Oke, sudah ada di sini namanya Ratu Aulia Kinanti, benar? Betul banget Oke, Ibu. panggilannya? Kinan. Panggilannya Kinan. Oke, halo Kinan, apa kabar? Halo Bika, alhamdulillah kabar saya hari ini baik banget nih Bu. Oke. Ibu Ika sendiri gimana nih kabar hari ini? Saya alhamdulillah juga sehat Kinan. Nah Kinan, sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya, saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video di channel saya. Nah mungkin Kinan mau coba sapa soulmate dulu. Boleh banget dong Ya, Bu. silakan, Oke. Kinan. Hello, good day Matt. Nah mantap, terima kasih ya Kinan. Nah Kinan, kita mau ngobrolin apa ya hari ini? Oke, jadi hari ini kita mau bahas sebuah supermarket nih Bu, Oke. yang hari-hari ini tuh ramai karena katanya banyak gerai mereka yang sudah mulai tutup Bu. Wah, supermarket yang mana tuh? Kan banyak ya di Iya, Jakarta ya. betul. Yang mana tuh Kinan? Itu hypermart. Oke, jadi Oke. today kita mau bahas tentang hypermart nih Bu, tapi lebih ke sisi perilaku konsumennya Bu. Oke, sangat menarik ya kalau kita lihat dari sisi perilaku konsumennya hypermart yang dimana gitu ya para kompetitornya seperti misalnya ya let's say sebut merek Transmart Ya, gitu ya, betul. Giant, Carrefour, ya, Carrefour. Bu. Nah itu sudah banyak yang mulai tutup kan gerainya. banget, Bu. Nah mungkin kita bisa ulas satu persatu nanti perilaku konsumen di hypermart ya di sesi kali ini. Oke, mungkin semua juga sudah tahu ya kalau hypermart itu merupakan salah satu supermarket besar yang ada di Indonesia. Tapi mungkin nggak semua orang tahu sejarah atau latar belakangnya hypermart. Nah mungkin Kinan bisa ceritain nggak sejarah atau latar Oke. belakangnya hypermart? Betul banget Bu Ika. Emang kadang orang tuh kayak cuman oh itu hypermart tentang buat belanja Iya. segini buat nonton tanpa tahu mereka backstory-nya nih apa sih Oke. gitu. Oke, jadi history dari hypermart sendiri tuh kayak gini nih Soulmate. Hypermart itu pertama kali dibuka tahun 2004 di Tangerang. Nah, di bawah PT Matahari Putra Prima Tbk. Mereka ini menghadirkan konsep supermarket yang berfokus pada one stop shopping yang dimana artinya konsumen di sini bisa mendapatkan berbagai kebutuhan mereka hanya dalam satu tempat kayak gitu Bu. Oke, saya benar-benar meng-highlight tuh tadi ya one stop shopping gitu Betul ya. banget, Bu. Jadi konsumen yang datang ke sana itu nggak cuma sekedar dapat belanja aja, tapi bisa menikmati fasilitas yang lainnya, Betul gitu ya banget, Kinan ya. Ibu. Oke, lanjut Kinan, apalagi Kinan? Oke, nah setelah membuka gerai di seluruh wilayah Indonesia, akhirnya hypermart pun terus berinovasi Oke. seperti yang lainnya gitu, seperti meluncurkan program diskon, promosi yang menarik. Tentunya ini semua dilakukan untuk membuat pelanggan tuh setia ke hypermart kayak gitu Bu. Oke, nah apakah semua konsumen yang datang ke hypermart itu tujuannya untuk berbelanja Kinan? Oke, nah jadi pas banget nih Bu. Sebelumnya saya tuh pernah melakukan penelitian sama teman-teman saya terhadap perilaku konsumen di hypermart ini. Oke. Nah hasilnya itu 52% memang para pelanggan ini bertujuan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Bu. Oke, berarti mungkin kayak belanja bulanan gitu ya? Betul Dan banget Bu. biasanya apa? Setiap awal bulan tuh yang pasti Iya, bakal rame banget kan betul. store-nya ya, karena memang semuanya berarti datang ke sana untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ya? betul Oke, banget Bu. gimana lagi Kinan? Oke, saya mau tanya deh Bu. Oke. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga Iya. tuh. Kira-kira kalau misalnya mau belanja tuh Ibu akan membuat dulu daftar belanja atau langsung aja gitu Bu? Kalau saya biasanya memang terbiasa untuk buat list belanja, Kinan. Jadi kenapa saya buat list belanja? Yang pertama supaya saya bisa mengidentifikasi barang-barang yang memang saya butuhkan. Diperlukan. Barang-barang yang memang sudah habis di rumah, yang sudah nggak ada stoknya lagi, Iya. kemudian bisa kita cari di supermarket gitu ya. Supermarket. Kemudian yang kedua, saya biasanya buat list belanja supaya apa? Supaya tidak tergoda sama barang-barang yang mungkin tidak terlalu saya butuhkan, tapi lagi diskon. Iya, karena suka gitu ya Nah, Bu. suka gitu, takutnya nanti kalau misalnya saya nggak buat list belanja, saya malah membeli barang-barang yang tidak saya butuhkan Iya, betul banget daripada sih, Bu. barang-barang yang sebenarnya memang saya butuhkan. Iya, benar. Gitu Kinan. Benar banget sih Bu. Soalnya ibu saya juga kebetulan kayak gitu. Sama ya. Itu kayak Bu. perilaku ibu-ibu, bukan Iya. perilaku konsumen ya, perilaku ibu-ibu. Kemudian lanjut apa lagi? Tapi ada aja loh Bu, dari hasil penelitian kami para pelanggan tuh ada aja yang lebih memilih untuk nggak ngebuat list Daftar belanja? belanjaan. Oke. Iya, karena menurut mereka itu tuh hal yang lebih fleksibel buat milih-milih produk langsung aja. Tapi mungkin itu bukan ibu-ibu kali ya Bu. Jadi bisa dikatakan ada konsumen yang belanjanya suka yang spontan, ada juga konsumen yang memang Mau untuk di list dulu Iya, gitu, jadi terorganisir. penuh perencanaan dan betul. terorganisir. Oke.
Kemudian Oke, apa lagi? betul banget. Nah, berarti jika ada yang membuat dan juga nggak ngebuat daftar belanjaan, itu tuh berarti preferensi merek atau pembelian mereka itu dalam berbelanja ini cukup berbeda-beda ya, Bu? Nah, berarti Kinan untuk preferensi merek justru bukan justru ya, tapi maksudnya semua orang pasti berbeda-beda. Setiap Iya. individu pasti punya merek kesukaan yang berbeda-beda. Nah, tapi ternyata preferensi merek ini tidak mempengaruhi seseorang untuk berbelanja atau tidak gitu ya. Ternyata betul. tidak berpengaruh. Iya, I see. Pantas sih Bu, soalnya berdasarkan penelitian kami juga kemarin itu ternyata mayoritas memang preferensi merek itu tidak selalu terkait gitu. Nah, tapi ada mayoritas sekitar 52% ini cenderung untuk memperhatikan harga dulu sebelum melakukan pembelian gitu. Ya, betul. Bu. Harga ini benar-benar memegang peranan penting ya Penting sih Bu. dalam perilaku pembelian konsumen. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, saya juga pasti tertarik ya kalau ada produk yang memang memberikan diskon atau Iya, promo diskon. tertentu. Ya. Oke, tapi meskipun diskon ini memiliki peran penting ya dalam preferensi merek atau pembelian, bukan berarti hanya diskon yang memengaruhi preferensi merek atau pembelian kan ya Bu ya? Ya, jadi bukan satu-satunya faktor gitu ya Iya, yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi diskon memang menarik, tapi nggak selalu yang didiskon akhirnya dibeli gitu ya. Iya. Tetap pastinya konsumen punya pertimbangan seperti misalnya kualitas produk, kemudian variasi barang, pengalaman belanja, kemudian pelayanan yang Betul diperoleh, banget sih Bu. bahkan sampai ke reputasi merek ya, Iya betul. juga berpengaruh dalam pertimbangan konsumen membeli produk. Iya, saya setuju banget sih Bu. Soalnya saya sendiri tuh kadang ngerasa bahwa kepuasan saya tuh nggak selalu melulu dari diskon Iya. gitu. Kadang kualitas pun jadi buat saya mikir berkali lipat gitu kayak saya jadi nggak nih beli produk ini gitu. Oke Kinan, saya mau bertanya, kenapa dari sekian banyak pelanggan akhirnya memilih belanja di hypermart ya? Apakah tadi sama seperti Kinan, mereka mementingkan kualitas dan varian produk dibandingkan diskon, atau mereka berbelanja ke sana memang murni untuk mencari produk yang didiskon? Menurut Kinan gimana? Mungkin kita bisa lihat dari sisi branding dan promosi kali ya Bu. Soalnya branding ini kan memang merupakan hal penting juga ya untuk menarik perhatian para pelanggan gitu. Jadi sisi brandingnya sih Bu sama promosi. Jadi kalau branding kita bicara tentang citra merek juga ya. Jadi branding juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam memperkuat identitas suatu merek tertentu. Betul banget Bu. Nah, seperti penjelasan dari teori Kotler juga nih Bu. Teori Kotler itu berpendapat bahwa branding ini pemberian nama, istilah, terus juga simbol dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan juga membedakan barang ataupun jasa dari si pemilik dengan pesaingnya. Nah, jadi dengan branding ini menurut saya hypermart dapat menarik perhatian para pelanggannya nih Bu untuk lebih bisa prefer ke hypermart gitu Bu. Oke, berarti nggak cuma sekedar promosinya aja yang oke, penataan produk oke, varian produk banyak, pengalaman berbelanja menyenangkan, diskon banyak, tapi juga di sini hypermart berarti berhasil dalam Sisi membranding brandingnya, ya. Bu. Kira-kira apa Kinan yang bisa menjadi kesimpulan dari obrolan kita yang berdasarkan perilaku konsumen di hypermart? Oke, jadi hypermart ini kan berdiri dari tahun 2004 ya, tadi sudah dijelaskan mengusung konsep one stop shopping gitu. Terus perilaku konsumen juga terbiasa membeli kebutuhan sehari-hari. Terus juga konsumen hypermart juga di sini dia biasa menjadikan diskon sebagai peran besar dalam memengaruhi preferensi pembelian mereka. Walaupun bukan satu-satunya faktor ya. Betul. Dan juga branding hypermart yang cukup sangat kuat jadi kunci faktor keunggulan dari hypermart sendiri. Oke, good. Terima kasih Kinan untuk obrolan kita pada sore hari ini gitu ya. Menarik sekali tentang bagaimana perilaku konsumen di hypermart ya. Salah satu supermarket besar di Cukup Indonesia. besar di Indonesia. Oke, soulmate, sampai jumpa di video-video marketing berikutnya ya. Kita tutup bersama ya Kinan. Boleh dong Ibu. 1, 2, 3. Good day, mates. And see you soon. Sampai jumpa.